Salam kasih damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Apriana Sandra dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membuat video UAS. Masalah sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak ideal karena menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan atau dampak negatif bagi individu maupun kelompok. 8 masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Yang keempat, keterbatasan akses pendidikan. Yang kelima, diskriminasi dan intoleransi. Yang keenam, kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, masalah kesehatan. Yang kedelapan, kriminalitas. 6 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurangnya pendidikan. Pendidikan rendah membatasi kesempatan kerja dan penghasilan. Yang kedua, pengangguran dan pekerjaan rendah upah. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Yang keempat, akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Yang kelima, faktor lingkungan dan bencana alam. Yang ketujuh, korupsi kebijakan pemerintah yang tidak efektif. 6 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi, jumlah tenaga kerja bertambah lebih cepat daripada lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, perubahan musiman. Yang keenam, kebijakan pemerintah dan regulasi ketatanegaraan. 5 dampak kesenjangan ekonomi, yaitu meningkatnya kemiskinan, ketidakstabilan sosial dan politik, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, kesulitan akses ke pendidikan dan kesehatan, menurunnya kesejahteraan dan kualitas hidup. 7 faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan, yaitu kemiskinan, kurangnya sarana dan prasarana, ketidaksetaraan gender, jarak transportasi, konflik dan ketidakstabilan, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. 7 bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi, yaitu diskriminasi rasial, diskriminasi gender, diskriminasi agama, diskriminasi sosial dan ekonomi, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi usia, intoleransi terhadap orientasi seksual dan identitas gender. 7 bentuk kerusakan lingkungan: deforestasi, polusi udara, polusi air, polusi tanah, pemanasan global dan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, eksploitasi sumber daya alam berlebihan. 9 bentuk-bentuk masalah kesehatan, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit, dapat menular dari satu individu ke individu lain. Penyakit tidak menular: malnutrisi, gangguan kesehatan mental, penyakit pernapasan, penyakit autoimun, penyakit yang berhubungan dengan lingkungan, penyakit degeneratif, penyakit zoonosis. Penyebab kriminalitas sosial. Kriminalitas yaitu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kurangnya pendidikan, pengaruh lingkungan dan pergaulan, lemahnya penegakan hukum, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, faktor psikologis dan gangguan mental, pengaruh media dan teknologi. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status seseorang atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial: pendidikan, ekonomi, struktur sosial, keterampilan dan prestasi. Pengertian perubahan sosial adalah transformasi dan struktur pola atau fungsi masyarakat yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, kemajuan teknologi, kontak dengan budaya lain, perubahan lingkungan, gerakan sosial dan politik, reformasi sosial dan perubahan kebijakan dapat mempererat transformasi masyarakat. 6 teori perubahan sosial: teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalisme, teori modernisasi, teori ketergantungan, teori siklus. 10 aspek perubahan sosial di era globalisasi. Digitalisasi dalam berbagai sektor mengacu pada transformasi proses manual menjadi sistem basis teknologi digital.
Perubahan gaya hidup akibat teknologi. Kemajuan teknologi mengacu mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Penyebaran budaya asing melalui media. Perubahan pola kerja dan bisnis, meningkatnya urbanisasi, perubahan dalam sistem perubahan pendidikan, revolusi dalam sistem perubahan pendidikan, revolusi dalam komunikasi, globalisasi, ekonomi, dan perdagangan. Perubahan struktur ekonomi dan nilai sosial. 10 aspek sosial di era globalisasi yaitu peningkatan mobilitas vertikal, mobilitas horizontal yang lebih luas, akses yang lebih besar ke pendidikan berkualitas, globalisasi pasar kerja dan mobilitas karir, urbanisasi dan imigrasi tenaga kerja, peran teknologi dan digitalisasi dalam mobilitas sosial, ketimpangan sosial dan tantangan mobilitas sosial, perubahan struktur keluarga dan mobilitas sosial, pengaruh budaya dan identitas dalam mobilitas sosial. Mobilitas sosial melalui kewirausahaan global. 4 positif dan 4 pengaruh positif dan 4 pengaruh negatif. Yang pertama, pengaruh positif. Mempermudah komunikasi dan interaksi sosial, mempercepat penyebaran informasi dan pengetahuan, membantu pengembangan bisnis dan ekonomi digital, mendorong inovasi dan kreativitas. 4 pengaruh negatifnya. Yang pertama, menyebabkan kecanduan dan mengurangi interaksi sosial langsung. Yang kedua, menyebarkan berita hoaks dan misinformasi. Yang ketiga, meningkatkan kejahatan siber seperti peretasan dan penipuan, mengurangi privasi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data. 6. Prinsip utama ajaran sosial gereja tentang masyarakat yaitu martabat manusia. Setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Kesejahteraan umum, masyarakat harus memperjuangkan kebaikan bersama, subsidiaritas, solidaritas, hak dan kewajiban, keutuhan ciptaan. Abstrak dari makalah saya yaitu dampak minimnya pembinaan iman anak di Gereja Santo Petrus Dalam Solang. Paroki Senakin terhadap mobilitas sosial di era modern. Kurangnya pembinaan iman anak dapat mempengaruhi perkembangan moral, etika, dan karakter anak yang dapat gilirannya berperan pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Dalam era modern yang penuh tantangan, nilai-nilai keagamaan menjadi faktor penting dalam membangun kepribadian yang kuat dan kompetitif di masyarakat. Oleh karena itu, dipermudahkan upaya peningkatan pemimpinan iman anak melalui program sekolah minggu yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif gereja, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih siap menghadapi tantangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Sekian video presentasi UAS saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata.